Yohanes Damaskus lahir dari keluarga bangsawan, orang Arab tetapi memeluk agama Kristen, lahir sekitar tahun 650 Masehi. Setelah mengabdi bersama ayahnya melayani Khalifah Umayyah, ia pensiun sekitar tahun 700 Masehi dan pergi ke biara Sabas dekat Yerusalem. Setelah ditasbihkan menjadi imam oleh Yohanes Patriark Yerusalem, tahun 705-735 Masehi, ia mengabdikan dirinya untuk mengajar, berkhotbah, dan melanjutkan penulisan berbagai jenis karya. Ia meninggal dunia pada usia lanjut sekitar tahun 750 Masehi. Sangat dekat sekali dengan zaman pada waktu Nabi Muhammad hidup, yaitu pada tahun 570-632 Masehi, dan sangat dihormati oleh gereja Bizantium, dan mulai dihormati di abad ke-12 di gereja Latin, dan dijadikan doktor gereja pada tahun 1890. Inilah tulisan Yohanes Damaskus yang menentang kenabian Nabi Muhammad dan Islam pada zamannya. Seorang nabi palsu bernama Mamet telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan juga tampaknya setelah berbincang dengan seorang biarawan Arianisme, dia merancang ajaran sesatnya sendiri. Dia juga menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari sorga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan juga tahayul kaum Ismaili yang sampai hari ini masih berlaku, dan membuat manusia terus melakukan perbuatan yang salah, karena merupakan cikal bakal antikristus. Dan inilah kritik Yohanes Damaskus terhadap Islam yang pertama kali ditulis. 1. Yohanes menganggap klaim Islam tentang Ka'bah adalah konyol, dan dia menjelaskan tidak mungkin Abraham dikaitkan dengan Ka'bah yang merupakan paganisme pra-Islam. Mereka adalah keturunan Ismail lahir dari Abraham dan Hagar, karena alasan inilah mereka disebut Hagarin. Mereka juga disebut Saracen yang artinya dimiskinkan oleh Sarah. Karena apa yang dikatakan Hagar kepada malaikat, Sarah telah menyuruh dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala yang hebat, dan menyembah bintang fajar dan Aprodit, yang dalam bahasa mereka disebut kabar, yang artinya agung. Dan sampai masa Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang hebat. Sejak saat itu hingga saat ini, mereka selanjutnya menuduh kita sebagai penyembah berhala, karena kita menghormati salib, yang hal itu mereka benci. Dan kita menjawab mereka, kalau begitu, bagaimana mungkin kalian mau mengusap batu yang ada di Ka'bahmu, lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim berhubungan dengan Hagar di atas batu itu. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Abraham mengikat unta ke batu itu ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kita menjawab, kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon yang darinya Abraham menebang kayu untuk peristiwa pembunuhan yang mengerikan itu, dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian dia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa kalian berbicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan, dan tidak ada jalan bagi keledai. Namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah batu menjadi milik Abraham, seperti yang kalian katakan dengan bodohnya. Lalu karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita, atau mengikatnya seekor unta pada batu itu, kamu tidak malu mencium batu itu. Namun kalian menyalahkan kita, karena menghormati salib Kristus yang dengannya kuasa setan, dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Aprodit, yang biasa mereka sembah yang mereka sebut kabar.
Bahkan hingga saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Kita bahas sedikit ya. Abraham melakukan korban di Bukit Muria, yang dalam kitab Tawarik berada di Yerusalem. Menurut banyak sarjana, Golgota dan situs Bukit Muria berada di wilayah yang sama. Dalam Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Muria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Afrodit adalah nama Yunani untuk Dewi Cinta. Di kalangan orang Timur, ini berhubungan dengan kecanduan sensualitas. Afrodit masih dicium sampai sekarang dalam ibadah haji dan umrah. Yang kedua, Yohanes Damaskus menunjukkan kesalahan yang jelas dalam Al-Quran, bahwa Maria ibu Yesus merupakan saudara perempuan Musa dan Harun. Begini tulisannya. Dia, Mehmet, menulis beberapa narasi konyol di dalam bukunya, dan diberikan kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia berkata hanya ada satu Allah, pencipta segalanya, yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dia berkata bahwa Kristus adalah firman Allah dan Roh Allah, tetapi dia hanya ciptaan dan hamba. Selain itu dia berkata, Kristus diperanakan tanpa benih laki-laki oleh Maryam saudari Musa dan Harun. Menurut dia, firman Allah dan Roh Allah masuk ke dalam Maryam. Lalu Maryam mengandung Yesus, yang adalah nabi dan hamba Allah. Pembahasannya, Miriam putri Amram dari suku Lewi, adalah saudara perempuan Harun dan Musa, Bilangan 26 ayat 59. Yang hidup pada tahun 1391 sampai 1271 sebelum Masehi. Sedang Maria, ibu Yesus Kristus, adalah putri Yoakim keturunan Raja Daud dari suku Yehuda, Mat 1 ayat 1 sampai 17, yang melahirkan Yesus Kristus pada tahun 6 sebelum Masehi. Apakah Allah yang Maha Tahu bisa salah dalam sejarah, letak geografis, dan dari silsilah Mesias keturunan Yakub? Yang ketiga, Yohanes Damaskus juga mengkritik klaim Al-Quran bahwa Yesus tidak disalib. Beginilah tulisannya. Kemudian, dia Muhammad berkata bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena melanggar hukum Taurat, lalu mereka menangkap bayangan Yesus dan menyalibkan bayangan itu. Dia berkata, Yesus sendiri tidak disalib dan tidak mati, karena Allah mengasihi dia dan mengangkat dia ke langit. Dibahas menurut sejarah ya, sejarawan Romawi Cornelius Tacitus tahun 56, 120 Masehi, menggambarkan penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kaisar Nero, dan pendiri kepercayaan mereka Yesus Kristus, yang menderita hukuman ekstrim selama pemerintahan Tiberius, di tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus, Annales 1544. Sejarawan Yahudi Josephus Flavius tahun 36, 100 Masehi, pada masa itu ada seorang yang bernama Yesus yang terkenal dengan kebijakannya, meskipun beberapa orang mungkin ragu untuk menyebut dia sebagai manusia biasa. Dia melakukan mukjizat yang menakjubkan, dan orang Yahudi dan Yunani meyakini sebagai Mesias. Mereka yang telah mencintainya tidak meninggalkan pengabdian mereka kepadanya. Hebatnya dia menampakkan diri kepada mereka, karena dia hidup pada hari ketiga setelah kematiannya, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Pengikut Yesus yang dikenal sebagai orang Kristen, terus ada hingga hari ini, menyandang namanya. Yang keempat, Yohanes Damaskus juga curiga dengan pernyataan bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu secara pribadi. Begini tulisannya.
Masih banyak hal-hal yang luar biasa menggelikan di dalam buku yang dia banggakan, telah diturunkan oleh Allah kepadanya. Tetapi ketika kami bertanya, siapakah yang menjadi saksi bahwa Allah memberikan buku itu kepadanya? Dan nabi manakah yang menubuatkan akan datang nabi semacam itu? Mereka bungkam. Kemudian kami berkata, kenapa nabimu tidak datang dengan cara yang sama, yaitu mempunyai orang-orang lain yang menjadi saksi untuknya? Bagaimana mungkin Allah yang tidak hadir di depan kalian menghadirkan orang ini bersama buku yang kamu rujuk? Padahal Allah memberikan Taurat kepada Musa dengan banyak orang yang melihat dan gunungnya berasap supaya kamu pun bisa yakin. Mereka menjawab bahwa Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kami berkata, ini kami sudah tahu, tapi yang kami tanyakan adalah bagaimana buku ini bisa turun sampai ke nabimu. Kemudian mereka menjawab bahwa buku itu turun kepadanya ketika dia sedang tidur. Dengan bercanda kami berkata kepada mereka bahwa selama dia menerima buku itu dalam keadaan tidur dan tidak mengetahui bagaimana prosesnya, maka ia sesuai dengan peribahasa populer, kamu memberikan saya mimpi. Kami bertanya lagi, bukankah di dalam bukumu, dia memerintahkan kita untuk tidak melakukan atau menerima apapun tanpa saksi? Kah kamu tidak bertanya kepadanya? Tunjukkan dulu kepada kami para saksi, bahwa kamu benar-benar adalah seorang nabi, dan datang dari Allah, dan tunjukkan kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka terdiam karena malu. Kamu tidak boleh menikahi seorang tanpa saksi, atau membeli, atau memperoleh properti tanpa saksi. Kamu tidak boleh menerima seekor keledai, atau memiliki seekor binatang beban tanpa disaksikan. Kamu memiliki banyak istri, harta benda, dan keledai semuanya dengan adanya saksi-saksi. Tetapi kenapa iman dan buku suci yang kamu miliki tidak ada saksinya sebagai bukti? Orang yang memberikan ini kepadamu tidak punya jaminan dari manapun, dan tidak punya siapapun yang dikenal untuk bersaksi. Sebaliknya dia menerima wahyu ketika dia tidur. Pembahasannya adalah, saksi adalah orang yang mengetahui atau melihat suatu peristiwa, dan dapat memberikan keterangan tentang peristiwa tersebut. Saksi dapat memberikan keterangan secara lisan maupun tulisan. Dalam Matius 18 ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah saksi seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua saksi atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Yang kelima, Yohanes Damaskus juga melihat adat istiadat Muslim yang tidak bermoral seputaran perceraian dan pernikahan kembali, yang diizinkan Al-Quran, yang hampir semua keadaan dipandang perzinahan dalam Kristen. Begini tulisannya. Seperti yang kami katakan, Mamat ini menulis banyak surat konyol yang masing-masing berjudul. Misalnya ada surat wanita, yang di dalamnya dia buat untuk mengambil 4 istri, dan jika mampu 1000 gundik atau sebanyak apapun selama seseorang mampu menghidupi di luar keempat istrinya itu. Dia juga membuat aturan siapapun boleh menceraikan istri manapun jika dia mau, dan mengambil istri lain jika dia mau dengan cara yang sama. Siapapun boleh menceraikan istrinya. Namun jika dia ingin kembali kepada mantan istrinya setelah bercerai, maka biarlah lelaki lain menikahi mantan istrinya dulu. Sebab tidak halal untuk mengambil mantan istri jika mantan istri belum dinikahi lelaki lain. Jika seorang saudara menceraikan istrinya, biarkan saudara laki-laki lainnya menikahi mantan istri saudaranya dulu, jika dia mau. Pembahasan dikit ya, karena perceraian dan pernikahan kembali dalam segala keadaan dipandang perzinahan dalam Kristen. Karena tidak ada yang namanya nikah siri atau kawin kontrak dalam agama Kristen.
Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Yang keenam, Yohanes Damaskus juga memberitakan kisah Nabi Muhammad yang bernafsu terhadap istri Zaid, dan kemudian memerintahkan untuk perceraiannya agar dapat menikahinya. Beginilah tulisannya. Mamat mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid. Zaid ini punya seorang istri cantik yang membuat Mehmet jatuh cinta. Pada suatu ketika, mereka duduk bersama. Mamat berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Allah memerintahkan aku untuk mengambil istrimu." Lalu Zaid menjawab, "Kamu adalah Rasul. Lakukan seperti yang Allah katakan kepadamu. Ambillah istriku." Pembahasannya, Zaid bukan sekedar sahabat Mehmet, tetapi lebih parah lagi adalah anak angkatnya. Sehingga Mamet menikahi menantu perempuannya sendiri, setelah menyebabkan perceraian. Ini bukanlah sesuatu perilaku yang kita inginkan dari seorang nabi. Matius 12 ayat 33, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Dan inilah hampir semua yang ditulis oleh Yohanes Damaskus tentang Islam dan penolakan kenabian Nabi Muhammad, di mana beliau memberikan kritik dan bukti yang kenyataannya masih berlaku hingga saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.